Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih teman-teman semua? Kali ini saya punya pengalaman pribadi lagi ya. Jadi, dulu pas menjadi TKI di negara Inggris, suatu hari saya sedang nonton pertandingan voli nih. Itu rame banget. Nah, tiba-tiba ada salah satu pemainnya yang cewek yang menjadi idola plus ujung tombaknya terkena smash keras. Plak! Itu pas di area mata teman-teman. Nah, biar kalian tidak penasaran dengan alur ceritanya, yuk kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Di sebuah pabrik konstruksi di pinggiran London, Rohmat, pria berusia 28 tahun dari Semarang, menghabiskan hari-harinya dengan bekerja keras. Sebagai tenaga kerja Indonesia, ia meninggalkan keluarganya demi mimpi memberi kehidupan lebih baik bagi ibu dan adiknya di kampung halaman. Setiap malam, ia menatap foto keluarga di ponselnya, berdoa agar bisa pulang dengan tabungan cukup. Ya Allah, beri aku kekuatan, gumamnya sendirian di kamar asrama yang pengap. Sementara itu, Sarah Thompson, atlet voli nasional Inggris berusia 26 tahun, sedang berada di puncak karirnya. Dengan tinggi badan 180 cm dan smash yang mematikan, ia menjadi idola banyak orang. Namun, tragedi datang tiba-tiba. Saat latihan, bola voli menghantam matanya dengan keras karena kesalahan rekan tim. Dokter mendiagnosis kerusakan korneal parah pada kedua matanya. Penglihatannya memudar cepat, meninggalkannya dalam kegelapan. "Bagaimana aku bisa bermain lagi? Hidupku hancur," tangis Sarah kepada ibunya di rumah sakit. Berita tentang Sarah menyebar luas. Rohmat, yang kebetulan menyukai voli sejak kecil, membaca artikel itu di koran pabrik. Ia terpukau oleh semangat Sarah. "Wanita itu kuat, tapi nasibnya pilu," katanya pada teman sekamarnya Ahmad. "Kalau aku bisa bantu, aku mau." Ahmad tertawa. "Kau gila, Mat. Kita cuma buruh, bukan dokter." Beberapa minggu kemudian, Rohmat mengalami sakit kepala hebat. Setelah periksa, dokter menemukan tumor otak stadium akhir. "Anda punya waktu 6 bulan, kata dokter dengan suara pelan. Rohmat terduduk lemas. "Kenapa aku, Dok? Aku belum kirim uang cukup buat ibu." Di malam itu, ia ingat Sarah. Matanya sehat, dan tes menunjukkan ia cocok sebagai donor kornea hidup. Donor kornea dari orang hidup jarang, tapi mungkin jika pasien setuju kehilangan penglihatan. Rohmat memutuskan, ia akan donor kedua korneanya untuk Sarah sebelum tumor merenggut nyawanya. "Ini cara aku beri arti pada hidupku," bisiknya. Di rumah sakit, Rohmat menandatangani surat persetujuan. Dokter terkejut. "Anda yakin? Anda akan buta selamanya?" Rohmat mengangguk. "Iya, Dok. Biar wanita itu lihat dunia lagi. Aku rela." Operasi dijadwalkan. Sarah yang tak tahu identitas donor hanya bisa berdoa. "Siapapun kau, terima kasih. Aku akan gunakan mata ini dengan baik," katanya pada perawat. Pasca operasi, Sarah bangun dengan penglihatan kabur tapi membaik. Air matanya mengalir. "Aku bisa lihat lagi. Ibu, lihat wajahmu." Ibunya memeluknya erat. "Anakku, ini mujizat." Rohmat di kamar sebelah, terbaring dengan perban di mata. Penglihatannya hilang total. "Sakit sekali," desahnya. Ahmad datang menjenguk. "Kenapa kau lakukan ini, Mat? Untuk orang asing?" Rohmat tersenyum lemah. "Bukan asing, Mat. Ia seperti saudara. Aku bahagia kalau ia senang." Sarah penasaran dengan donornya. Ia memaksa dokter memberitahu. "Ia TKI dari Indonesia. Namanya Rohmat. Ia donor karena penyakitnya." Sarah terpana. "Ia rela buta untukku. Aku tak layak." Rohmat meraih tangannya. "Jangan nangis. Gunakan mata itu untuk menang kompetisi. Itu cukup buatku." Mereka berbincang panjang. Sarah cerita tentang mimpi volinya. Rohmat tentang kampungnya di Semarang. "Di sana ada sungai indah, pasar ramai. Aku kangen nasi goreng ibu." Sarah tertawa. "Aku mau coba suatu hari." Hari-hari berikutnya, Sarah sering menjenguk. Ia baca buku untuk Rohmat, ajak jalan di taman rumah sakit. "Pegang tanganku, biar tak jatuh," kata Sarah. Rohmat merasa hangat. "Kau baik sekali, tak seperti bule lain yang cuek." Sarah balas, "Kau yang luar biasa, kau korban segalanya untukku." Saat kemoterapi Rohmat dimulai, Sarah ada di sisinya. "Sakit ya? Aku pegang tanganmu." Rohmat menggeleng. "Dengan kau di sini, tak terasa." Cinta mulai tumbuh. Sarah merasa bersalah tapi juga tertarik pada kebaikan Rohmat.
Aku tak bisa bayangkan hidup tanpa kau sekarang, katanya suatu malam. Rohmat terkejut. Sarah, aku buta, sakit, kau atlet cantik, jangan kasihani aku. Sarah menangis. Bukan kasihan, aku cinta kau karena hatimu. Kau beri aku penglihatan, tapi kau lihat jiwaku. Tumor Rohmat memburuk. Dokter bilang, operasi beresiko, tapi mungkin sembuh. Sarah mendesak, lakukan, aku tak mau kehilanganmu. Sebelum operasi, Rohmat berkata, jika aku tak bangun, ingat aku ya. Sarah mencium pipinya. Kau harus bangun, aku tunggu. Operasi sukses, tumor hilang, Rohmat selamat. Tapi ia tetap buta. Sarah tak peduli. Aku akan jadi matamu selamanya. Rohmat peluk ia. Sarah, maukah kau nikah denganku, meski aku begini? Sarah tersenyum. Iya, 1000 kali iya. Mereka menikah di gereja kecil London. Rohmat pakai jas, Sarah gaun putih. Ibu Rohmat datang dari Semarang menangis bahagia. Anakku, kau dapat istri hebat. Sarah bisik. Ia lihat dunia lewat matamu, sekarang kita lihat bersama. Pernikahan mereka penuh air mata bahagia. Sarah kembali bermain voli. Rohmat jadi pelatihnya. Mereka punya anak, hidup penuh cinta. Akhirnya pengorbanan membawa kebahagiaan abadi. Di pesta pernikahan, Sarah angkat gelas. Untuk Rohmat, pahlawanku. Rohmat balas. Untuk Sarah, cahayaku. Tamu bertepuk tangan. Air mata mengalir. Kisah mereka jadi inspirasi. Bukti cinta tak kenal batas. Beberapa bulan kemudian, di rumah mereka yang baru, Sarah masak nasi goreng ala Indonesia. Coba rasakan sayang, seperti ibumu. Rohmat mencicipi. Enak sekali, kau belajar cepat. Sarah duduk di pangkuannya. Aku ingin ke Semarang, lihat kampungmu. Rohmat mengangguk. Kita pergi bulan depan, aku ceritakan semua padamu. Saat liburan di Semarang, Sarah terpesona. Indah sekali, sungai, pasar, semuanya hidup. Rohmat pegang tangannya. Dengan deskripsimu, aku bisa membayangkan. Mereka kunjungi makam ayah Rohmat. Sarah berdoa. Terima kasih telah melahirkan pria ini. Rohmat menangis. Kau buat hidupku lengkap. Kembali ke Inggris, Sarah menang turnamen voli. Di podium, ia dedikasikan untuk Rohmat. Suamiku beri aku mata, aku beri dia hati. Rohmat di tribun. Meski tak lihat, ia dengar sorak. Aku bangga padamu istriku. Tahun berjalan, mereka punya anak kecil bernama Aisyah. Dia mirip kau, Sarah. Rambut pirang, mata coklat, kata Rohmat sambil gendong. Sarah tersenyum. Dan hatinya seperti kau, baik hati. Aisyah tumbuh belajar voli dari ibu, cerita Indonesia dari ayah. Suatu hari, dokter menawarkan operasi restorasi penglihatan untuk Rohmat menggunakan teknologi baru. Mungkin berhasil, kata dokter. Sarah gembira. Coba yuk. Rohmat ragu. Aku sudah bahagia begini, tapi ia setuju demi Sarah. Operasi berhasil parsial. Rohmat bisa lihat semaram-semar. Pertama kali lihat wajah Sarah lagi, ia menangis. Kau lebih cantik dari bayanganku. Sarah peluk ia. Sekarang kita lihat dunia bersama, selamanya. Kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan. Rohmat buka usaha kecil. Sarah pensiun sebagai legenda voli. Mereka jalani hidup penuh syukur. Bukti bahwa pengorbanan melahirkan cinta sejati. Di ulang tahun pernikahan kelima, di pantai Semarang, Rohmat berkata, dulu aku beri mataku, sekarang kau beri hidupku. Sarah balas, dan aku beri hatiku, kita sempurna bersama. Matahari terbenam, mereka berpelukan. Air mata bahagia mengalir lagi. Cerita ini mengajarkan cinta tak pandang status, ras atau kekurangan. Pengorbanan Rohmat dan keteguhan Sarah jadi dongeng modern yang menguras emosi, tapi berakhir manis.